Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video ini, saya akan membahas tentang materi ekspor dan impor, yaitu pengertian, manfaat, hambatan, dan prospek pada zaman digitalisasi. Langsung saja kita bahas berikut ini. Pengertian ekspor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah kegiatan pengangkutan produk dan barang dari dalam suatu negara ke luar negeri sesuai dengan standar hukum peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan oleh negara-negara yang mampu memproduksi barang dalam jumlah besar dan yang jumlahnya terpenuhi di dalam negeri. Kemudian pengertian impor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, secara sederhana, impor diartikan sebagai proses pembelian barang yang dimasukkan ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik industri maupun masyarakat luas. Manfaat ekspor. Berikut adalah dua manfaat utama mengekspor produk ke negara lain. Yang pertama, meningkatkan potensi penjualan Anda. Mengekspor produk dapat memastikan peningkatan penjualan dan potensi penjualan secara umum. Mengekspor produk sangat baik untuk pembisnis menengah dan besar yang telah berkembang di pasar lokal. Setelah mereka memenuhi pasar di negara mereka, mengekspor produk luar negeri dapat menjadi peluang besar bagi bisnis ini untuk meningkatkan potensi penjualan. Selain itu, mengekspor dapat menjadi salah satu cara untuk memindai peluang waralaba atau bahkan produksi di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Mengekspor produk sebagian besar dapat berkontribusi untuk meningkatkan keuntungan Anda. Hal ini terutama disebabkan oleh pesanan luar negeri, karena biasanya lebih besar daripada yang dilakukan oleh pembeli lokal. Apalagi jika produk Anda dianggap unik atau inovatif di luar negeri. Keuntungan Anda bisa meningkat pesat dalam waktu singkat. Kemudian manfaat impor. Yang pertama, memperkenalkan produk ke pasar. Hal ini dimungkinkan karena impor memberikan akses kepada berbagai macam produk yang mungkin tidak tersedia atau diproduksi secara lokal. Hal ini membuka peluang baru bagi bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi biaya. Manfaat utama lain dari impor adalah pengurangan biaya produksi. Banyak bisnis saat ini menganggap mengimpor produk bagian dari produk dan sumber daya lebih terjangkau daripada memproduksinya secara lokal. Dalam kebanyakan kasus, mereka akhirnya memesan dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan meminimalkan biaya. Yang ketiga, menjadi pemimpin dalam industri. Salah satu manfaat utama dari mengimpor produk adalah peluang untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri yang diminati. Karena pembuatan produk baru dan lebih baik adalah proses yang tidak pernah berakhir. Banyak bisnis di seluruh dunia menggunakan peluang untuk mengimpor produk baru dan unik sebelum bersaing melakukannya. Menjadi yang pertama mengimpor produk segar dapat dengan mudah membawa Anda menjadi pemimpin dalam industri tertentu. Yang keempat, menyediakan produk berkualitas tinggi. Banyak pengusaha sukses bepergian ke luar negeri, mengunjungi pabrik dan penjual profesional lainnya untuk menumbuhkan produk berkualitas tinggi dan mengimpornya ke negara mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis manufaktur sangat menyadari bahwa reputasi mereka sangat bergantung pada kualitas barang yang mereka hasilkan. Setelah mengetahui pengertian dan manfaat, ekspor dan impor memiliki hambatan perusahaan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan ekspor dan impor. Berikut ada 5 hambatan perusahaan dalam melakukan ekspor dan impor. Yang pertama, menyiasati peraturan perdagangan yang rumit. Menavigasi struktur aturan perdagangan yang kompleks, termasuk proses kepabeanan, pajak, kuota, dan persyaratan dokumentasi, merupakan salah satu kendala utama dalam perusahaan ekspor dan impor. Yang kedua, menemukan pembeli dan pemasok yang dapat dipercaya. Menemukan klien dan pemasok yang dapat dipercaya adalah sangat penting untuk keberhasilan operasi ekspor dan impor. Sulit menemukan mitra yang mematuhi standar kualitas, pengiriman tepat waktu, dan harga yang wajar. Yang ketiga, hambatan mengatur transportasi dan logistik. Kelancaran kegiatan ekspor dan impor bergantung pada logistik dan transportasi yang efektif. Mungkin sulit untuk memilih opsi pengiriman terbaik, mengelola dokumen, dan menjadwalkan pengiriman di beberapa zona waktu dan negara. Yang keempat, hambatan mengelola risiko pembayaran dan fluktuasi mata uang. Profitabilitas dan arus kas perusahaan ekspor dan impor dapat sangat dipengaruhi oleh perubahan mata uang. Selain itu, kemungkinan pembeli luar negeri tidak membayar atau membayar terlambat dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Yang kelima, hambatan dalam bahasa dan budaya. Beroperasi di beberapa pasar internasional menghadirkan kesulitan karena keterbatasan bahasa, perbedaan budaya, dan etika bisnis di dalam negara tersebut. Setelah mengenal hambatan ekspor dan impor, di sini saya akan menjelaskan prospek kegiatan ekspor dan impor di zaman digital.
Yang pertama, e-commerce. E-commerce dan pasar online transformasi digital mewujudkan globalisasi pasar melalui platform e-commerce yang memungkinkan eksportir mengakses pasar global tanpa dibatasi oleh batas-batas geografis. Yang kedua, pemrosesan pembayaran digital. Penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor dalam pemrosesan pembayaran digital meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, penemuan metode pembayaran digital juga memberikan manfaat ekonomi dengan biaya transaksinya lebih rendah dibandingkan metode tradisional seperti transfer bank. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT. Dalam logistik, IoT menghadirkan kemungkinan baru dalam manajemen logistik dan memungkinkan pemantauan kondisi barang selama pengiriman secara real-time. Sensor IoT memantau suhu, kelembapan, dan kondisi lainnya untuk memastikan produk Anda tiba dalam kondisi baik. Yang keempat, blockchain untuk keamanan dan pelacakan. Teknologi blockchain memberikan keamanan yang tak tertandingi pada rantai pasokan. Selain itu, produk dapat dengan mudah ditelusuri dari produsen hingga konsumen akhir, memastikan integritas produk dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, penggunaan Big Data untuk analisis pasar. Penggunaan Big Data dapat memberikan pemahaman pasar yang lebih mendalam, memungkinkan analisis preferensi pelanggan, dan merespon tren pasar dengan cepat. Analisis data yang cerdas memungkinkan eksportir mengambil keputusan strategis mengenai harga, inventaris, dan strategi pemasaran, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Sekian dari video saya, terima kasih.